Sip, Rama. Iki wis pur-puran ae. Enggak ono setting-settingan yo. Ya oke. Iya, nggak ada setting-setting. Rama tak kan iki sih. Kamu Renaldi yo, oke. Iki Renaldi, iki Tata. Mereka berdua eligible. Pertama-tama aku takut. Kamu nyesel gak mlebu IPS? Menurut toko pandanganku dhewe ya. Iya. Aku enggak nyesel sama sekali. Gak sama sekali. Tata. Aku nggak sama sekali karena jujur itu sebenarnya sebuah privilege banget. Yo, iki aku ya ono kepin tak kok komentarmu tentang kayak ada orang tua ada anak sing pengen masuk IPS, kepin ambil jurusan IPS, kayak psikolog, manajemen, tapi orang tuanya itu nggak mendukung sama sekali. Ya nggak mendukung, bukan sama sekali ya, nggak mendukung anaknya masuk IPS karena berdasarkan latar belakang IPS kan Kayak dianggap jelek. pura, jelek, nakal. Tapi menurutmu lo apa dengan komentar orang tua sing seperti itu? Kau dulu Kan aja. dulu ya, kan dulu. Enggak, kan dulu. Enggak, nggak mau. Enggak, kan dulu. Enggak. Ya udah aku dulu. Menurutku sebenarnya pandangan orang tua yang kayak gitu tuh kayak sangat-sangat wajar. Menurutku pandangan orang tua terhadap kayak mandang IPS itu yang anak-anaknya bermasalah, terus kayak sering nganggar aturan atau ya stereotipnya seperti itu tuh sangat wajar dan sebenarnya itu sebuah fakta ya. Kita nggak bisa menghilangkan fakta itu kalau misalnya emang selama kita 3 tahun sekolah ini IPS emang kayak gitu. Tapi balik lagi ke anak-anaknya. Lo tahu di IPS itu tuh sebagai kamu seorang diri tuh perlu yang namanya punya prinsip. Kalau misalnya kamu tuh nggak punya prinsip, kayak kamu bakal ngelakuin hal-hal ikut-ikutan sama apapun yang teman-temanmu lakuin. Kayak aku sering dibilangin kayak gini sih sama orang tua aku, kayak emang kalau misalnya temanmu tidur di kelas, tidur di bawah gitu kamu harus ikut gitu, atau misalnya kayak bolos gitu emang kamu harus ikut. Terus selain itu aku juga bisa bandingin sama teman-temanku yang IPA. Kulturnya IPS sama IPA itu beda banget. Pertama, bisa kelihatan banget di kelas kita ya. Kamu masuk kelas itu tuh kayak bener-bener shock, kayak anjir anak-anaknya tuh sebar-bar ini, ngomongnya kayak bener-bener gak bisa dikontrol, kayak bener-bener ceplos-ceplos banget, entah itu cowok entah itu cewek. Dan menurutku itu tuh yang bangun mental kita sih. Jadi kayak kalau Kita jadi misalnya tahu gini. jadi kalau misalnya ada yang ngomong kau kayak rada bentak gitu, kayak aku jadi tahu gitu gimana aku bisa nanggepin orang yang kayak gini tuh gimana biar aku nggak merasa kayak tersudutkan atau gimana, jadi kayak bisa tetap fun aja. Terus kedua, di IPS itu tuh kamu bisa kayak ngomong orang tuamu. Jawab ya. Enggak. Aku jawab simpel aja. Ngomong ke orang tuamu kayak Terus. bisa bangun sosialisasi yang baik. Percaya nggak percaya, emang anak-anak IPS sama IPS itu nggak jauh beda ya untuk sosialisasinya. Tapi karena kita IPS itu kayak lebih solid gitu loh. Jadi kita lebih nggak main nyenggol temen sendiri gitu loh. Apalagi sekelas ya, nggak tahu kalau beda kelas. Gitu sih kalau aku. Oke, Renaldi, oke. Oh ya, menurut tuh orang tua ya wajar ya lah. Kayak kamu tuh harus kedokteran, harus gini, meskipun Adewi itu nggak suka ya. Misalnya Adewi ikut kan percuma kan, nggak passionnya Adewi loh. Adewi kan kedepannya nggak tahu, nggak suka rek. Saya kira Adewi juga bingung loh. Yes. Itu tentang passionnya tuh. Jadi hubungannya tentang fashion. Jadi percuma kayak ambil mata kuliah anak IPA bukan fashionnya kan sama juga memaksakan sih. Nanti ruginya kan Kita pasti males. dari rugi biaya, rugi buat kedepannya juga kan rugi. Nah, terus pertanyaan, menurut kalian gimana sih caranya biar bisa meyakinkan orang tua biar bisa masuk IPS? Kalau itu sih menurutku ya nggak bisa sih. Misalnya kan raya harus ada pembuktian dulu baru kan bisa meyakinkan orang tua. Sebenarnya kalau aku Maksudnya iya benar sih harus ada pembuktian dulu. Oke. Kalau aku sebenarnya gini, kasih tahu tujuan jelasnya kenapa kamu milih IPS, kayak pasti ada jelas dong, nggak cuma sekedar ya aku pengen ikut-ikutan temen. Kalau milih IPS ini kan milih bener-bener Aku belum milih. Serius Ya? bukan di tes gitu. Ya tes, tapi kan kayak ditanyain kan kamu pengen IPA IPS gitu kan. Terus aku ngomong IPS. Serius. Aku nggak milih IPA, pasti kayak banyak yang mikir mana IPA kan? Enggak. Akit awal aku ada milih IPS, bener. Terus IPS. Karena menurutku aku pengen jelasin sebuah privilege-nya masuk IPS. Ini privilege yang bener-bener menurutku paket lengkap. Apa?
mulai dari sisi buruknya dulu kali ya. IPS itu nggak enaknya ya kita dijudge buruk lah, kelas kita diomongin kayak kelasmu lo Biasa lah. terkenal di ruang guru nakal gini, teman-temanmu lo nggak bisa diatur ngomongin lo gini, kurang ajar lah segala macam. Kayak nggak enak banget sebenarnya dilihat dengan perspektif seperti itu sama guru-guru, sama orang lain. Kita tuh sering banget diremehin lah dan segala macam, dan jujur itu nggak enak banget sebenarnya ya. Cuman di satu sisi privilege kita adalah kita dapat nilai itu lebih gampang. Jujur-jujuran aja lah. Gini ya, kita kalau sudah passion sama IPS, kamu nggak perlu keluarin waktu lebih banyak untuk paham satu materi dibanding kamu IPA. Kamu suka sama IPA, kamu tetap butuh waktu yang lebih banyak untuk bisa paham materi IPA dibanding kamu paham materi IPS. Jadi ngapain kalau misalnya kamu udah passionate banget sama IPS, ngapain kamu spend waktu lebih banyak buat paham satu materi IPA sehingga kamu bisa dapat waktu yang lebih sedikit sama-sama pahamnya. Kayak kenapa nggak waktu sisa yang kamu bisa gunain itu tuh buat main, kayak mau sosialisasi, kayak mau ikut organisasi? Kenapa nggak gitu? Iya benar juga. Dapat nilai di IPS itu lebih gampang, percaya lah. Terus kedua, kita udah lebih gampang dapat nilai, kita dapat saingan juga nggak sebanyak itu. Jadi kita itu dapat apa ya, Banyak kayak privilege eligible ini loh gara-gara IPS, bukan karena kepintaran kita pure ya. Itu juga karena IPS juga menurut aku ya. Iya, faktanya emang gitu. Faktanya emang gitu, dan itu nggak cuma di sekolah kita, di semua sekolah itu kayak gitu. Nah, oke. Udah ya. Iya. Aku jawab pertanyaannya apa? Ya kayak meyakinkan kan, mau intinya kan tujuannya memberitahu ke orang tua tujuannya kenapa ambil IPS, bukan karena cuma aku pengen naik ambil IPS. Ya menurutku IPS yo meyakinkan kan ini. Apa tujuan? Ya kayak meyakinkan orang tua. Terus jawab aja sih awal. Ya kok bingung. Oh santai. Oke. Kan iki kan biasanya ada orang komentar orang tua kayak kamu SMP itu cerdas, kamu SMP-nya cerdas, kelas 10-nya cerdas. Nanti kalau kamu masuk IPS itu nanti kamu ada penurunan. Itu komentar kalian itu gimana? Kamu dulu ya, Rey. Gantian aku masak Menurut ketawa. Aduh. yes, kayak ada nggak ada penurunan? Maksudnya ada pengaruh nggak dari lingkungan IPS ke cara belajar kita? Apa? Menurutku ya, Iya. ngaruh pol. Karena IPS ku kayak santai pol, kebanyakan main dibanding belajar, jujur-jujuran aja. Terus ada iku yo waktu belajarnya apa gini? Sebenarnya waktu belajarnya banyak, cuma kita itu ke bawah males ya. Jadi Banyak nyantai lebih nih. tepatnya tergantung anak ya. Anaknya. Anaknya bener-bener pengen enjoy for life ya IPS bisa. Ya bisa IPS ya nggak bisa dikengkang dengan tugas. Nah, Yes gitu kan plus sih. Cuma ya masa pengaruh belajar kan tergantung Jadi kita kamu kepingin pinter ya bisa aja pinter menurut kakak. Menurutku ya, dengan spend waktu yang kita punya, waktu luang tadi itu sebenarnya kita bisa pakai buat hal-hal lain yang sebenarnya sama produktifnya sama anak IPA. Emang bener secara realitasnya kita mungkin kayak di nomor 2 ini disepelein, yang bikin kita itu punya banyak waktu luang yang bikin kita males dan lain sebagainya. Jujur aku sendiri pribadi, aku ada satu fase ini di mana aku juga keikutan nih malesnya ini. Sumpah, Iya, aku gitu. ada di satu Ngerasain fase pol. ngerasa kayak aku males banget, dan situ aku kayak mulai mikir, lingkungan itu iya bener-bener berpengaruh banget kan. Kayak aku ngeliat teman-temanku IPA kayak tugas banyak banget deh, kok aku nggak ada ya, aku kayak nggak ngapa-ngapain ya. Jadinya kayak ya udah aku menggunakan waktu itu untuk kayak ikut organisasi, terus kayak coba ikut lomba atau kayak les atau apapun. Sebenarnya explore banyak hal di waktu luang itu privilege buat kamu sih. Jadi kayak jangan ngikutin pola sekolah, sumpah. Apalagi kamu sekolah negeri, jangan pernah ngikutin pola sekolah negeri. Itu nggak bakal bawa kamu kemana-mana. kalau sering Yes kayak aja stay di apa aja menunggu dari materi Iya. dari sekolah negeri. Jadi kamu harus explore sendiri. Dan kayak ngembangin dewi gitu. Jadi kayak cari-cari Iya. soal terus les semuanya. dan menurutku pribadi belajar sekolah itu
materi utama. Fun fact yang aku temuin dulu pas kelas 10. Kenapa? Sebenarnya nggak boleh didengar ya kalau misalnya buat anak kelas 10 kayak jangan ngikutin caraku juga. Karena bukannya aku ngeremehin Mbak Jasko. Altaf, jangan nanti pada heboh di dalam. Gak usah Altaf. Aku mau ngumpul itu bentar. Aduh gak usah. Poinnya tuh kayak pelajaran sekolah tuh kamu loh kalau di sekolah negeri pasti bakal dibantu. Sumpah percaya. Jadi kayak daripada kamu spend waktu terlalu banyak untuk itu mending spend waktumu yang lebih banyak itu untuk kayak ngembangin skillmu. Itu bakal lebih useful soalnya. Karena dunia kerja yang dilihat ya skill kamu. Iya, nambah percuma kan kayak ranking 1 di sekolah. Cuma kerjaanmu, skillmu gak ada. Percuma kan. Dan yang aku ngeliat adalah banyak anak, bedain anak IPA sama IPS ya. Banyak anak IPA yang maunya di kandangnya aja, nggak mau explore. Karena mereka ngerasa kayak, oh yaudah aku udah cukup. Aku pernah ngerasa ngono ya, Aku pernah kan? Aku pernah ngerasa gitu juga. Gini, ini entah menurutku atau pendapatku sendiri ya. Iya. Aku cuma menurutku ya dari kelas 3 IPS 1, 2, 3 nggak ada nggak sih yang buat pikiran buat linjur ke IPA. Ya mungkin ada beberapa. Cuma dari kelas IPA yang pengen linjur ke IPS itu banyak banget. Tahu nggak kenapa jawabannya itu? Mereka masuk IPA tuh bisa karena gengsi. Dan kayak kamu memakan gengsimu masuk IPA, jadi kamu udah berani terima resiko untuk mati-matian belajar itu materi yang sebenarnya kamu nggak suka. Ya itu resikomu kalau kamu makan gengsimu. Dan jujur aku juga pernah kesel kayak Oke, saran kalian buat anak kelas 10 yang mau ambil IPA, mau ambil IPS cuma orang tuanya atau teman-temannya banyak yang ambil IPA, jadi dia ikut-ikutan ambil IPA. Terus yang berujungkan penyesalan seperti banyak kelas 12 dari angkatan yang lalu sampai angkatan sekarang kan banyak yang linjur. Itu karena terlalu mengikuti gengsi atau ya itu. Menurut kalian sarannya gimana? Saranku sih untuk meyakinkan orang tua yang Mbak. Ya kan. Saranku sih ngomong baik-baik sama orang tuanya, tentuin ngomong passionku ini kesini. Terus kalau misalnya aku dipaksain sini aku malah nggak bisa loh ini. Kalau kita maksain juga malah. kalau aku mungkin lebih ke ini sih, diri sendiri, gimana yakinin diri sendirinya dulu kali. Kalau Ray kan udah ke orang tua, kalau aku lebih ke diri sendiri. Pertama ya, kalau ngikutin teman-temanmu banyak IPA, udahlah percaya sama aku. Teman-temanmu tuh nggak berdasarkan IPA IPS, kamu tuh bisa temenan beda kelas. Udahlah percaya, dan itu tuh nggak menghambat kamu untuk grow. Malah kamu tuh bisa kamu tuh bisa lebih berkembang dengan temenmu yang di berbagai tempat. Kedua, kamu kalau takut ngerasa diremehin, kayak direndahin, kok kamu lo IPS, nggak usah, karena di situ tempat kamu tuh bisa benar-benar nunjukin kalau nggak orang aku emang IPS. Seperti itu. Iya, aku emang IPS, tapi aku lo kayak gini orangnya. Ya itu tidak menurunkan kualitas diriku sama sekali, enggak. Malah kayak kamu bisa lebih bersinar dibandingkan kalau kamu di IPA. Kayak misalnya gini, kamu tuh cahaya nih, kalau IPA ya, misalnya kamu tuh cahaya di tempat yang terang benderang, ya banyak lampunya. Sedangkan kalau kamu di IPS, kamu tuh cahaya di tempat yang masih redup, ya pasti kamu lebih menonjol dong di tempat yang redup. Gitu, jadi kayak gak usah takut kalau misalnya takut diremehin atau apa, karena kalau kamu udah bener-bener passion sama itu, kamu pasti berjuang buat itu sih. Karena kita nggak tahu kedepannya kita kemana, nggak tahu. Yes. Kedua, kamu pasti lebih dimudahin pas mau milih jurusan kuliah, tetap sosum, karena kamu pasti tetap diutamain. So ya, semangat. Jadi untuk poinnya, kalau kalian mau ambil IPS, ya ambil aja, jangan nuruti gengsi
Apalagi saranku sih bukan ngelawan ya, jangan selalu mengikutin kata orang tua, soalnya nanti penyesalan itu datangnya di akhir-akhir, karena kalau di awal-awal itu pendaftaran. Oke, thank you.